Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal atau mulia adalah alhamdulillah. Senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai malam 24 bulan suci Ramadan kita masih istiqamah menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang pulang balik ke masjid untuk salat jamaah, maka saksikanlah bahwa orang itu orang beriman. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid, yang menjadikan masjid sebagai rumahnya untuk senantiasa beribadah di dalamnya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memerintahkan kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan berbagai amal ibadah. Terlebih lagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dalam salah satu hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dakhala al-asrul awakhir min Ramadan. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, sadda mizarah, dia mengencangkan tali pinggangnya. Artinya natungat-tungangi makasiyang ay kasahlah, dia membangunkan keluarganya, anak dan istrinya, wahya lailah, dan senantiasa menghidupkan malam-malamnya untuk berbagai amal ibadah. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, berkaitan dengan tema yang diamanahkan panitia kepada saya, kemanakah manusia setelah kematiannya. Sepertinya saya disuruh panitia taksiah. Jadi kita ketahui bersama bahwa kematian itu adalah sunnatullah. Artinya ketentuan yang telah digariskan Allah bahwa semua atau segala yang bernyawa pasti akan mengalami dan merasakan yang namanya kematian. Ibarat kematian itu adalah piala bergilir yang tidak perlu diperebutkan, karena dia akan datang sendiri tepat pada waktunya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Allah yang menyinggung masalah kematian. Di antaranya surah Al-Jum'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya,
maka pasti kematian itu akan menjumpaimu. Dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Di mana saja kamu berada, pasti kematian akan mengikutimu, walaupun kamu berada di suatu benteng yang kokoh atau tangguh. Karena pada hakikatnya kita tidak dikeluarkan dari rahim ibu kita, kita tidak dilahirkan kecuali sudah ditentukan empat hal. Salah satu di antaranya adalah wa ajaluhu, ajal kita, bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, begini sebabnya, dan di tempat ini kita meninggal. Itu semuanya sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, ketika itu Umar bin Khattab memimpin salat jamaah salat subuh, seorang budak menyusup masuk yang namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia menikam Umar bin Khattab yang sedang memimpin salat jamaah, satu di dadanya, satu di pusarnya, dan satu di bawah pusarnya. Yang pisau itu telah dibumbuhi racun, karena memang tujuannya untuk membunuh Umar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu roboh pada saat itu, dia selalu mengulang-ulang firman Allah, "Wa kana amrullahi qadran maqdura." Ketentuan Allah itu adalah takdir yang pasti terjadi. Ketentuan Allah itu pasti terjadi. Dia sadari bahwa ini adalah takdir yang telah Allah tentukan kepadanya. Syahid di jalan Allah. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, berkaitan dengan tema tersebut, kadang apabila kita menyembelih seekor ayam atau kambing di kampung, kadang ada orang yang bertanya, "Kenronya mana mutar? Di manakah ruhnya kamu simpan?" Pertanyaan ini kadang kita membuat kita takut menyembelih. Padahal jawabannya mudah sekali. Ucapkan saja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kita ini berasal dari Allah, dan kita semua akan pasti kembali kepadanya. Ya. Makanya ketika kita menyembelih binatang, apa yang diajarkan baginda Rasulullah? Bacalah bismillah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu ketika kita telah menyembelih, kita ucapkan doa, Allahumma haza minka, ya Allah, binatang ini berasal dari Engkau, wa ilaika, kembali kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah dari kami ya Allah. Ini bukti bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan pun kembali kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, jika ada umatmu yang bertanya tentang persoalan ruh, nyawa, qulir ruhu min amri rabbi, jawablah pertanyaannya bahwa ruh itu urusan Allah, urusan Tuhan. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan, bagaimana bentuk nyawa kita. Kita sendiri, kita sadari, kita ketahui bahwa ada nyawa dalam tubuh kita, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk dan rupa nyawa itu, karena itu adalah urusan Allah. Dalam salah satu riwayat dari Barra Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang mukmin telah tiba ajalnya, maka diutuslah sekelompok malaikat yang dikenal malaikatur rahmah,
yang diturunkan Allah dari surga untuk menjemput nyawa seorang mukmin, sambil membawa kain kafan dari surga yang semerbak baunya. Apa yang dilakukan malaikat tersebut ketika menghadapi seorang mukmin yang sekarat? Menurut keterangan baginda Rasulullah, para malaikat tersebut mengelilingi orang-orang yang sekarat. Dia kelilingi orang mukmin yang sedang sekarat. Dia mengusap-ngusap tubuhnya sambil mengucapkan, Allah takhafu, janganlah engkau takut menghadapi kematian. Wala tahsanu, janganlah engkau bersedih meninggalkan dunia ini. Wa absir bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada. Maka orang mukmin yang mengalami sekarat pada saat itu merasa tentram dan tenang karena selalu dihibur oleh malaikat. Kemudian malaikat Israel pun datang di sisinya. Apa yang dikatakan malaikat Israel atau malaikat maut? Ya ayyatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku yang beriman. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka nyawa seorang mukmin itu keluar bagaikan menetesnya air, tidak tersendat-sendat, tidak tersiksa, mudah ia mengalami sakaratul maut, dan nyawanya pun harum, dan disambutlah oleh para malaikat yang telah menjemputnya membawakan kain kafan dari surga. Baru dibungkuslah nyawa itu dengan kain kafan yang dari surga. Seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di antara langit dan bumi, semuanya bersalawat kepada ruh orang-orang mukmin yang dicabut. Begitu juga ketika nyawa atau ruh orang mukmin dicabut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza kharaja ruhul mu'min alla yakul yuhmad." Apabila seorang mukmin dicabut nyawanya, maka dia akan memuji Allah. Dia akan mengatakan alhamdulillah. Dia mensyukuri kematiannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kematian itu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun lebih senang berjumpa dengannya. Kenapa orang mukmin itu mensyukuri kematiannya? Karena dia ketahui bahwa kematian itu adalah jalan untuk menikmati segala amal ibadah yang telah ia lakukan di dunia. Kenapa orang mukmin itu mensyukuri kematiannya? Karena ia ketahui bahwa kematian itu adalah jalan untuk masuk ke dalam surga. Karena kita tidak mungkin masuk ke dalam surga kalau kita tidak mengalami yang namanya kematian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhfatul mukmin al-maut. Piala yang berharga bagi seorang mukmin itu adalah kematian. Ternyata Rasul menganggap bahwa kematian itu adalah piala, bahwa kematian itu adalah hadiah, dan itu adalah hadiah yang terindah bagi seorang mukmin. Maka Rasul mengatakan, al-ganimatu al-mautu ganimatul mukminin. Seandainya orang mukmin itu mengetahui bagaimana nikmatnya kematian itu, bagaimana Allah menjemput memuliakan nyawa kita pada saat kita meninggal dunia, ganimatul mukminin, pasti kematian itu diperebutkan oleh orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita kembali melihat sejarah, sahabat-sahabat Rasul itu kalau pergi berperang, berjihad, dia meminta supaya dia mati syahid fisabilillah, karena dia ketahui bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat nikmat. Siti Fatimah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sakit parah, dia sampaikan, wahai Siti Fatimah, di antara keluargaku, kamulah nanti yang paling duluan menyusul saya. Artinya apa? Setelah saya meninggal, kamu akan pun menyusulnya.
dan terbukti. Hanya beda 6 bulan dalam sejarah itu setelah baginda Rasulullah meninggal, Siti Fatimah radhiyallahu anha juga pun meninggal. Ketika dia disampaikan bahwa ajalnya tidak lama lagi, tinggal beberapa bulan, Siti Fatimah tidak takut. Siti Fatimah radhiyallahu anha tidak khawatir. Dia namanya panah, dia namanya tahu, bahkan mukanya berseri-seri, merasa gembira dikabarkan bahwa ajalnya tidak lama lagi. Kenapa? Karena dia ketahui bahwa kematian itu adalah kebaikan. Dia ketahui bahwa kematian itu adalah nikmat dari Allah. Dia ketahui bahwa kematian itu adalah rahmat minallah. Bahwa pada hakikatnya kalau kita mati, sebenarnya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyawa roh orang mukmin itu dicabut, dia dinaikkan di langit seperti perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Seluruh pintu-pintu langit terbuka menerimanya. Bahkan tidak ada satu penjaga pintu langit pun kecuali memohon kepada Allah supaya nyawa ruh orang mukmin yang dicabut itu dinaikkan lewat pintunya. Begitu gembiranya, begitu senangnya malaikat menerima kita. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika nyawa orang mukmin itu dicabut dan dinaikkan ke langit, malaikat berjejeran di atas langit, mulai langit pertama sampai langit ke-7. Dia menyambut kehadiran nyawa orang mukmin dan dia mengatakan, ma hazihir rihatu thayyibah. Roh siapakah ini yang begitu harum? Ja'at minal ard, yang datang dari bumi. Karena nyawanya orang mukmin itu luar biasa harumnya, sehingga malaikat pun kagum. Ketika nyawa itu diperhadapkan kepada Allah, apa kata Allah? Uktub haza fi illiyin. Catatlah hambaku ini sebagai penghuni surga illiyin. Maka dikembalikanlah ruh itu ke alam barzah untuk disatukan jasadnya. Untuk apa? Untuk menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Orang mukmin apabila ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tentu ia mudah menjawabnya. Dan ketika dia telah menjawab seluruh pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kuburannya diterangi dan dihiasi dengan hiasan surga. Baru dibukalah jendela kuburnya, dia melihat berbagai kenikmatan di dalam surga. Lalu berhembuslah angin sepoi-sepoi masuk ke dalam kuburnya. Begitulah nikmatnya seorang mukmin apabila ia meninggal dunia dan dijadikanlah kuburannya sebagai rodatul jannah, taman-taman surga. Karena waktu, jadi mungkin inilah yang sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mau diwakilkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.